Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ajaban liman yatlubud dunya. Wa qala lan dawu sinten Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ajaban gawa, mengherankan, heran. Liman kedue wong yatlubu kang nuprih sapa man ad-dunya ing dunya. Heran, aneh bagi orang yang mencari dunia. Wa huwa hale utawi man yatlubu dunya min tahsiliha saking ngasilno mengkono ad-dunya, min tahsiliha saking ngasilno dunya ala wahmin ing atase praduga. Wahm itu artinya dalam hukum syariat usul fikih itu ada yakin itu 100%. Kemudian zon itu praduga yang lebih dari 50%. Jadi yakin itu 100%, kalau syak itu ragu 50 sama, itu syak. Kalau zon yang lebih dari 50 ke atas itu zon, yang kurang dari 50 itu namanya waham. Artinya apa? Kalau yakin itu 100%. Kalau syak itu bahasa Arab, bukan Jawa. Bahasa Jawa syak itu apa? Karo. Nggih, ini syak karo. Itu artinya apa? Ragu-ragu itu 50-50. Waham itu masih dalam keadaan praduga yang kecil kemungkinan kebenarannya. Kalau zon itu praduga yang memungkinkan adanya kebenarannya. Kebenarannya memungkinkan lebih tinggi. Kalau yakin itu kepastian yang pasti karena nilainya yakin itu 100%. Waham itu kurang dari 50, kalau zon itu lebih dari 50%. Heran bagi orang yang mencari dunia, setelah mendapatkan dunia kok dia masih tidak meyakini, tidak mantap terhadap dunia yang dia peroleh. Itu kan heran. Karena orang kalau mendapatkan dunia, dapat dunia, dia harus menjaga dunia. Berbeda dengan orang mencari ilmu, kalau dia mendapatkan ilmu, dia dijaga oleh ilmu. Sampean boleh dunia mergawe oleh duit kan kudu mbok reksa. Berbono dompet mbok jaga. Nek ora berbono dompet ora mbok jaga ilang dicukup wong. Tapi kalau Anda belajar mendapatkan ilmu jadi tahu, maka ilmu itu akan melindungi Anda. Berbeda dengan orang mencari dunia, setelah mendapatkan dunia harta, maka dia perlu untuk menjaga harta tersebut dan dia tidak dijaga oleh Allah. Makanya ajaban, heran, aneh. Wa minal intifa'i lan saking ngalap manfaat bima kelawan perkara hasala kang hasil sapa man hu ing minha saking ad-dunya ala syakin ing atase ragu. Heran bagi orang yang mencari dunia, setelah mendapatkan dunia dia masih dalam keadaan bimbang. Setelah dia mendapatkan dunia, untuk memanfaatkan dunia tersebut masih dalam keadaan ragu. Ragu ini apakah baik atau tidak, enak atau tidak, manfaat atau tidak. Waman lan wong taroka kang tinggal sapa manha ing ad-dunya wal khuruju lan metu minha saking ad-dunya ay syahawatid dunya ala yakinin ing atase keyakinan. Kalau orang meninggalkan kesenangan dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai segala-galanya,
maka dia akan menjadi ketenangan, memperoleh ketenangan dan keyakinan. Karena dunia pasti akan berganti. Dunia tidak akan kekal. Dunia itu gantian. Sampean oleh kiriman dikai duit wong tua, sekarang Anda cekel sesuk kan bukan wong nunggu tuku. Berarti kan gantian. Tidak tetap simpen terus betul. Sekarang Anda jadi anak, jadi murid, jadi siswa, jadi santri, suatu hari Anda akan jadi ayah. Ada yang jadi guru, ada yang jadi, dan seterusnya akan berganti. Dunia itu akan berganti. Kalau Anda tahu dunia tidak kekal akan berganti, itu pengetahuan yang menjadikan keyakinan Anda. Wa qala lan dawu sinten muallif man utawi wong ta'awwada kang biasano sapa man naqdal azaimi ing nentang pira-pira tujuan azmun azaim khila mongko direkodaya bainahu antaraning man direkodaya dihalang-halangi dialing-alingi bainahu antaraning man wa bainal ghanaimi lan antarane pira-pira bondo jaran. Wa qala lan dawu sinten muallif idza da'at nalikane ngajak ka ing sira apa nafsuka awak ira diajak ketika hati Anda, diri Anda mengajak ila syahwatin marang kesenangan syahwat hawa nafsu fa iyyaka mongko wedya sira antakula ing ngucap sira ajibu jawabi ingsun nyembadani ingsun ha ing mengkono nafs fi hadhihi ing dalem iki syahwat wa afriq lan ngosongo sira alqalba ing ati min mutalabatiha saking tuntutane syahwat min mutalabatiha saking tuntutane syahwat. Fa innaka setuni sira in ajabta lamun nyembadani jawabi sira ha ing mengkono nafsaka ilaiha marang syahwat da'at mongko ngajak apa da'atka ila a'dhami minha da'at mongko ngajak apa nafsuka ing sira da'at mongko ngajak apa nafsaka ka ing sira ila a'dhama marang perkara kang luwih gedhe minha saking syahwat. Kalau nafsu Anda membisiki untuk melakukan perkara-perkara nafsu, kesenangan, syahwat dan dosa-dosa, meskipun kesenangan dosa-dosa tersebut perkara yang kecil, maka jangan sampai Anda memenuhi keinginan tersebut. Kalau Anda memenuhi keinginan tersebut, maka hati Anda akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih dan terus. Karena dosa itu kalau dilakukan pasti akan menarik kepada untuk melakukan dosa yang lain dan seterusnya. Itulah yang dinamakan khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Orang kalau pertama kali melakukan dosa, dia untuk menutupi dosa yang pertama perlu untuk melakukan dosa lagi. Contohnya sampean berangkat sekolah keri di stop BK. Kenapa terlambat? Jawaban Anda berbohong. Maka kalau Anda berbohong, ketika ditanya lagi, maka untuk menutupi kebohongan yang pertama Anda perlu menciptakan kebohongan yang kedua. Dan seterusnya akan terjadi kebohongan yang banyak dan terkadang lebih besar dari yang pertama. Nah, itu artinya ketika nafsu Anda mengajak kepada perbuatan dosa, maka stoplah, jangan turuti, karena kalau Anda menurutinya maka Anda akan terjerumus terhadap dosa-dosa terus yang terkadang dosa tersebut lebih besar dari yang pertama. Wa qala lan dawu sinten muallif la yuballigh ora tumeka balagha itu tumeka
la yablugh ora tumeka sapa al abdu kaula haqiqatan iman ing hakikate iman, kenyataannya keimanan. Seorang hamba itu tidak merasakan manisnya kenyataan keimanan. Iman itu yakin. Anda dalam hadis juga diterangkan tidak ada orang yang merasakan nikmatnya keimanan sehingga dia melakukan 3 perkara. La yajidu halawatal iman. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Itu orang yang keimanannya bisa meningkat, bisa kuat. Yang kedua yaitu la yuhibbu lil mar'i la yuhibbu illallah. Yang ketiga wa ayyakrihu ayyauda ilal kufr kama yakrahu ayyakdhifa finnar. Dia bertemu dengan orang, berteman dengan sesama makhluknya, pertemanannya semuanya atas nama karena Allah, karena mengikuti perintah Allah, mengetahui batasan-batasan larangan dan perintah-perintah dan larangan Allah. Itu orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Hatta yajida hingga nemu sapa man fi muamalatil haqqi ing dalem muamalah sasrawungan marang Allah sing sifat hak. Ma ing perkara yajidu kang nemu sapa ahli syahwati, sapa ahline syahwat, wong sing seneng nafsu. Fi syahwatihim ing dalem kesenengane ahli syahwat, minal ladzati saking keenaan, wal halawati lan rasa manis, rasa tenang. Perkataan ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga kesenangannya, hawa nafsunya, kesenangannya itu mengikuti terhadap apa yang telah aku bawakan dan aku sampaikan. Tanda-tanda keimanan tersebut meresap dalam hati. Anda menjalankan perintah keimanan itu merasa senang, bukan merasa terpaksa. Kalau orang mengatakan cinta, senang, tapi kok melakukan sesuatunya terpaksa, cintanya pasti bohong. Koyo sampean seneng sesuatu nih, teko apel no omahe, itu kan datangnya kan merasa senang, orang terpaksa tuh. Beda nih ape budal berangkat sekolah, cepet jam 7 menit, setengah 8 menit itu merasa terpaksa, kok usah nih, merasa apa terbebani. Tapi ini apel kan orang urung wayai mau janjian jam 7 setengah 7 berangkat, itu merasa panggilan karena panggilan dari hatinya senang. Nah, begitu juga keimanan itu menancap dalam hati ketika Anda melakukan kebaikan, taat, ibadah, panggilannya seperti apa yang Anda senangi. Kayak apelnya janjinya jam 7 setengah 7 berangkat, dan datangnya berangkatnya dengan merasa senang, orang kepaksa, orang diobrak-obrak, tidak terpaksa. Itu berarti dalam hatinya ada panggilan, ada menancap rasa keimanan. Wa qala lan dawu sinten Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, al-mu'natu utawi ongkos biaya mu'nah fi kitmani sirri ing dalem jaga nyimpen rahasia. Aqallu iku luwih sithik minal mu'nati saking ongkos biaya fi takhawufi ifsyai ing dalem wedi dibocornone mengkono asiri rahasia. Anda menjaga rahasia dengan membocorkan rahasia, itu takut untuk bocornya rahasia dengan menjaga rahasia. Itu lebih berat mana, menjaga rahasia dengan khawatir rahasia tersebut
terbongkar. Berarti apa, takut rahasia itu terbongkar itu lebih besar biayanya untuk merawatnya daripada menjaga rahasia tersebut. Kalau menjaga, setiap orang bisa menjaga, tapi apa, membocorkan, takut bocornya rahasia itu karena cerobohnya dalam menjaga rahasia tersebut. Miman sangke wong tatalla kang mirsani sapa man alaihi hu ing asir alaihi ing atase ahad. Wa qala lan dawu sinten Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad adzallu dalili utawi perkara sing duduhna pira-pira perkara sing duduhna marang dalil. Dalil yang paling akurat ala kamali akli rajuli ing atase sempurnane akale wong lanang. Bukti yang paling akurat yang menunjukkan sempurna akalnya seseorang. Sana'uhu oleh ngalem mengkono rajul ala akronihi ing atase kanca-kancane rajul. Wa adallu dalili utawi buktine pira-pira dalil ala tawadhu'ihi ing atase tawadhu rendah andap asore mengkono rajul. Ridhahu ridhone rajul bitakhiri kelawan diakhirno fi mautinin ing dalem panggonan yastahiqu kang khai sapa rajul fihi ing dalem mautin ngakhai at-taqdima ing didhisikno. Dalil yang paling akurat terhadap sifat rendah dirinya seseorang, dia rela tidak mengeluh, tidak sambat, dan tidak mengatakan kata-kata yang jelek ketika dia diambil alih posisinya, diakhirkan terhadap posisi yang dimana dia berhak untuk menduduki posisi tersebut. Artinya perkataan ini yaitu dalam ayat Al-Quran wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi bukan urusan akhirat. Mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi mengalahkan dirinya sendiri itu dinamakan isar. Isar itu mendahulukan orang lain mengalahkan dirinya sendiri. Antri mangan, dia mestinya sudah waktunya giliran antri dia, kemudian ono wong nyerobot diserobot di depannya. Dalam masalah dunia dia tidak sakit hati, dia tidak diam saja memberikan dan tidak marah. Ini berarti mendahulukan orang lain. Berbeda dengan isar mendahulukan orang lain dalam masalah agama, itu hukumnya makruh. Al-isar fil qurab makruh. Sampean berada di shaf barisan jamaah yang pertama, itu sudah Anda sudah berada di barisan yang pertama. Kemudian ada teman Anda mendahulukan, silakan Anda di shaf yang pertama, teman Anda persilakan barisan shaf pertama, sampean mundur di barisan yang kedua. Ini hukumnya makruh. Sampean sudah dapat gilirannya wudu, ibadah wudu karena jamaah sudah qomat, kok Anda mendahulukan orang lain, Anda lebih mundur sehingga Anda terlambat keri orang melok jamaah. Ini artinya hukumnya makruh dalam ibadah. Karena kalau di dalam qurab ibadah Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau di dunia disuruh wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain meskipun dia dalam keadaan membutuhkan, memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Orang itu harus punya pengorbanan, mendahulukan orang lain meskipun dirinya sendiri sangat-sangat memerlukan dalam urusan dunia. Wa adalu dalili utawi buktine pira-pira dalil sing luwih dudono ala ikhlasi
ing atase ikhlase mengkono wong adamul mubalati ora anane merdulekno bi iskhatil khalqi kelawan oleh bendu makhluk. Termasuk dalil ikhlasnya seseorang, dia tidak memperdulikan terhadap celaannya, caciannya, makiannya makhluk manusia, makhluk sesamanya fi jambil haqqi ing dalem sandinge Allah sing maha bener, artinya dalam melaksanakan perintah Allah. Dia tidak memperdulikan cacian makian orang lain, yaitu apa? La yakhafuna laumata laim, tidak takut dalam menjalankan perintah Allah laumata laim, celaan, cercaan, cacian orang-orang lain. Itu dalil kalau dia melaksanakan ikhlas karena Allah. Kalau dia melakukannya karena pujian orang, melakukannya karena takut cacian dan makian orang, berarti melakukan amal tersebut ya setengah-setengah nilainya, tidak 100%. Baik dicaci, baik dipuji, tidak terpengaruh terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang tanda-tanda keikhlasan. Ikhlas tanda-tandanya istiqomah, tidak takut ancaman, tidak mengharap ujian. Wa qala lan dawu sinten Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, ad-dunya utawi dunya syai'ani iku perkara loro, la salisa ora ono nomor telu lahuma kedue syai'an. Dunia ini hanya dua perkara, tidak ada yang ketiganya. Ahaduhuma utawi salah suwijine syai'ani, dua perkara. Yang pertama apa? Hubbul mali, demen seneng dunya, seneng bondo. Hubbul mali, seneng bondo. Wal akharu taikang liya hubbul jahi, seneng pangkat. Dunia itu dua, kalau tidak mencari harta, ya mencari kedudukan. Tahta harta wanita, itu apa? Dunia. Tahta harta wanita. Mencari kedudukan tahta. Untuk mencari harta terkadang menghalalkan segala cara. Untuk mencari kedudukan terkadang juga menghalalkan, yang penting caranya sampai, entah bagaimana, untuk apa cara untuk mendapatkannya. Faman mongko utawi sapane wong zahada zuhud, berhati-hati menjaga, fil mali ing dalem bondo, wal jahi lan pangkat. Siapa yang dia tidak menginginkan, tidak berharap, berhati-hati ketika mendapatkan harta, berhati-hati ketika mendapatkan posisi pangkat dan derajat dan kedudukan. Fahuwa mongko utawi man iku siddiqun, wong sing jujur, orang yang jujur, orang yang benar dalam masalah harta, dalam masalah jabatan. Waman utawi sapane wong zahada zuhud, tidak begitu menginginkan, tidak begitu berharap, fil mali ing dalam bondo. Dia dalam harta tidak begitu, tapi dunal jahi, sakliyane pangkat. Yang dicari kedudukan, tapi dia tidak mau harta. Fahuwa mongko utawi man murain iku wong sing pamer. Dia tidak memperdulikan harta benda, tapi yang diperdulikan jabatan dan kedudukan. Itulah orang yang dinamakan murain riya. Mencarinya adalah pujian, mencarinya adalah apa? Kedudukan. Waman utawi sapane wong zahada zuhud, artinya tidak memperdulikan, tidak menginginkan fil jahi ing dalem bondo, wa ahabba lan demen sapa man al mala ing bondo. Dia tidak begitu memperdulikan jabatan kedudukan, tapi yang dicari adalah harta. Entah kedudukan, yang penting oleh milih sapa wae, yang penting dikei amplop. Wa huwa mongko utawi man laimun, wong sing ino, orang yang terhina karena suaranya bisa dibeli.
Waman utawi sapane wong ahabba demen sapa man almala ing bondo. Mal itu bondo, mala. Makanya kalau rafaknya mala nasab, kalau rafak malu. Malu. Makanya harta itu bisa menjadikan malu. Bahasa Arab malu, bukan Indonesia. Indonesia apa? Al-Quran mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu, malu itu apa? Bukan malu isin itu, bukan. Malu itu harta. Orang yang mencari harta terus itu memalukan, artinya malu. Al-malu wal banun, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Bacaan baqiyatus shalihat yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, khairun, lebih baik di sisi Allah. Karena ana sapa man asghara iku luwih cilik ukubatuhu apa siksane man firman huma ing dilinglingi di adono sangka almal wal jah. Wa qala lan dawu sinten Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad al-aradhi salasa. Al-aradhi utawi pira-pira tanah iku salasun ana telu. Tanah itu ada 3 macam. Ardun suwiji tanah idza sukiyat nalikane disirami, diairi, dihujani, ambatat mongko iso nukulno apa al ardu al usba ing suket, wal kallaa lan ya padha suket, lerumputan, rumput-rumputan, daun-daunan. Usbun asyab itu apa? Daun-daunan. Wal kalla dan apa? Rerumputan. Tanah yang baik, tanah itu ada 3, ketika disirami air kemudian dia bisa subur menumbuhkan tumbuhan. Wa misruha lan sepadane ardu minan nasi saking menungso. Begitu juga manusia. Alladzi rupane nas yata'allamu kang belajar sapa ladzi wa yafhamu lan faham fil ilmi ing dalam ilmu. Manusia juga sama, ada yang belajar kemudian dia paham tentang apa yang dia pelajari. Fakama annan nabata kaya setuhune tetukulan tumbuh-tumbuhan laisa ora ono apa ainul ma'i kahanane banyu, walakinnal ma'ani tetapine banyu iku sababun dadi sebab usuluhu hasile mengkono nabat. Tumbuh-tumbuhan itu bukan air, tapi tumbuh-tumbuhan bisa hasil tumbuh karena manfaat diberi disirami air. Fakadzalika kaya mengkono an-nabat al-fahmu faham. Laisa ora ono apa faham ainul ilmi kahanane ilmu. Faham itu tidak ilmu. Tapi walakinnal ilma angin tetapine ono apa al-ilmu walakin angin tetapine ono apa faham anil ilmi saking ilmu yakunu ono apa faham. Faham itu dari ilmu tapi bukan ilmu. Ini perkataannya Syekh Abdullah Al-Haddad. Wal ardu saniya utawi tanah kang kaping pindho tamsaku iku iso nahan apa al-ardu al-ma'a ing banyu, bisa menyerap, bisa mengambil air, tapi wala tanbutulan ora iso nukulno apa al-ardu, ora iso nukulno al-kalla'a ing suket, rerumputan. Tanah yang tanah tersebut bisa mengambil, bisa menyimpan air, bisa menyerap air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti bebatuan. Tanah batu, bebatuan itu bisa menyimpan air, tapi Anda tanami ora iso. Ratan aspal, aspal kena udan, yo iso kena banyu, bisa terkena air, bisa menyerap air.
bisa menggenangi air, tapi bu iciri aspal ora iso tukul. Begitu juga wa misluha lan sepadane al-ardu minan nas. Misrul ladzi sepadane wong yahfazu kang apal sapa ladzi al-ilma ing ilmu, wala yafhamu lan ora paham sapa ladzi fi ing dalem ilmu. Seperti orang yang apal tapi enggak paham, kaya kaset. Kaset ngerti? Kaset itu disetel keluar suaranya, tapi mbok takon kaset ora iso jawab. Mbak apal takoni alfiyah, takoni Quran apal, tapi iku maknane apa ora roh. Iku padha karo kaset. Kaset to masih kaset tapi Quran. Masih kaset apa apal. Wa idza ra'aita nalikane mirsani sira al-alima ing wong alim. La yazidu ora tambah sinten alim alama ing atase perkara yasma'u kang rungu sapa alim. Fahuwa mongko utawi alim dzaka ya mengkono alladzi apa dzaka ya mengkono dzaka ya mengkono alladzi apa annas dzaka mengkono nas alladzi yahfaz al-ilma wa la yafham. Orang yang tahu alim tapi ilmune ora tambah yo ngono wae pancet wae. Itu seperti orang ilmunya apalan, yo koyo kaset mau disetel dibaleni yo puterane yo omongane yo padha, diputer nang balikne yo napa rekamane sama kaset nggih. Wa idza ra'aita nalikane mirsani sirahu ing alim yazidu tambah alaihi ngatasé alim apa syai'an apa suwi-suwi yuwafiqu kang nyocoki apa syai' ma ing perkara sami'a kang rungu sapa alim minal ilmi fa huwa mongko utawi alim iku al awal yang pertama, yaitu seperti tanah yang disirami air dan juga bisa menumbuhkan tumbuhan, seperti orang yang hafal juga paham terhadap apa yang dihafal. Wal ardu salis wallahu alam. Allahumma